Gila, ini AC Milan lagi mentalnya lagi setinggi langit karena mereka berhasil meraih poin pertama di Liga Champions. Halo Sobat Ngomen, apa kabar? Wih gila, kita bersiap dengan Derby della Madonnina lawan AC Milan nanti, besok dini hari jam 3 ya. Itu kalau ada yang bingung yang mana yang nyiarin, itu disiarin di RCTI Plus. RCTI Plus itu di ini, tinggal kalian download aja di Google Play, itu gratis kok. Oke, gimana nih lawan AC Milan? Gila, ini AC Milan lagi mentalnya lagi setinggi langit karena mereka berhasil meraih poin pertama di Liga Champions. Bercanda ding, bercanda. Oke, kita nggak bisa ngeremehin AC Milan karena walaupun mereka terseok-seok di Liga Champions 1 poin dari 4 pertandingan, kenyataannya performa mereka di Serie A itu gila bener. Jadi mereka poinnya sama dengan Napoli, selisih 7 poin dengan Inter, dan mereka belum terkalahkan. Gila bener. Jadi ini memang kalau konteksnya Serie A, Inter yang ketar-ketir nih, kita yang harus dagdikduk duer. Milan menang 10 kali, Inter menang 7 kali. Milan seri 1 kali, Inter seri 3 kali, dan Milan belum pernah kalah. Inter sudah kalah sekali lawan Lazio. Produktivitas gol memang Inter masih jawara 28, tapi Milan juga nggak jauh-jauh amat 25. Untuk kebobolan juga tidak jauh bedanya. Milan kebobolan 10, Inter kebobolan 12. Jadi berita baiknya kelihatannya defense-nya Milan nggak bagus-bagus amat juga, karena Inter juga di awal musim defense-nya jelek sekali, tapi kita sudah sama-sama tahu beberapa pertandingan ke belakang ini defense Inter itu top banget. 2-0, 2-0, kemudian 3-1, itu harusnya bisa 3-0 sebenarnya. Intinya dari organisasi pertahanan, kelemahan terbesar kita selama ini itu sudah bisa ditambal. Cuma itu kan baru ngelawan tim yang ya kelasnya masih di bawah Inter lah. Sekarang ujian yang sebenarnya lawan AC Milan. Apakah benar pertahanan kita sudah makin baik atau untuk susunan pemain kita beruntung karena Theo Hernandez cedera. Kita sama-sama tahu saat ini back kiri terbaik di Serie A Theo Hernandez. Bahkan mungkin Theo Hernandez ini salah satu back terbaik di dunia saat ini ya. Jadi dia absen benar-benar bagus. Sekarang tinggal ini nih, wing back kita antara Dumfries atau Darmian harus benar-benar bisa memanfaatkan lubang ini. Kalau sampai gagal, waduh, rugi. Kemudian untuk di sisi kiri, hampir pasti Perisic pasti main, karena kita tahu Perisic saat ini mainnya lebih bagus dari Di Marco. Apalagi dia sudah sempat istirahat juga di pertandingan kemarin lawan Sheriff. Kemudian 3 yang belakang, Bastoni, Skriniar, De Vrij pasti main. Nah, yang tengah nih, Brozovic sudah pasti, Barella sudah pasti, karena walaupun mereka main terus-terusan, tapi 2 orang ini memang staminanya oke. Bahkan ada yang bilang Barella itu bisa main 2 kali sehari. Gila nggak tuh? Benar-benar Barella ini. Apalagi Barella juga sudah menandatangani perpanjangan kontrak, sudah oke. Cuma Brozovic ini, aduh guys. Katanya Inter sudah siap memberikan 6 juta per musim net. Net itu artinya sudah bersih. Tapi katanya si Brozovic mintanya 7 juta. Nah terus terang saja, aku masih berpendapat 7 juta itu wajar untuk Brozovic. Ya si Kebab aja gajinya dengar-dengar di atas itu. Jadi wajar lah Brozovic itu nyawanya Inter. Kalau dibandingkan Brozovic sama Calhanoglu, ya bagusan Brozovic lah jauh. Jadi ya gimana ya, walaupun Inter memang keuangannya lagi sempoyongan, masalahnya di sisi lain juga orang main bola itu mereka kerja, nggak kayak kita zaman kuliah main bola pertandingan lawan jurusan apa, patungan beli minum. Kalau konteksnya sepak bola profesional ya mereka minta dihargai sesuai dengan kontribusinya. Jadi ini aduh, semoga deh kalau misalnya Brozovic mau berkorban sedikit, mungkin seperti Barella, jadi gajinya naik tapi bertahap.
mungkin ini bisa diatasi lah. Karena yang tertarik mau membeli Brozovic banyak banget. Bahkan AC Milan pun tertarik. Tapi bagusnya Brozovic udah bilang, kalaupun dia pindah dari Inter, dia nggak akan pergi ke AC Milan. Biar jangan kayak Zlatan Ibrahimovic, masa abis dari Inter Milan, terus ke Barcelona, terus kemana, pulangnya malah ke AC Milan. Jangan. Tapi bagusnya ini, Brozovic walaupun masalah kontraknya masih tarik ulur, maju mundur, mainnya dia tetap oke. Tempo hari dia man of the match lagi lawan Sheriff. Sekarang ini center midfielder kiri nih, Vidal mainnya bagus banget. Jadi apakah Inzaghi akan menurunkan Vidal atau tetap maksain main Calhanoglu? Karena Calhanoglu sekarang mainnya oke, bagus, tapi jelas Vidal lebih bagus menurutku ya. Vidal itu dia benar-benar balance antara menyerang dan bertahannya. Tackle dia itu bagus. Dia tipe pemain yang tidak ragu-ragu untuk berduel, tidak ragu-ragu untuk sliding tackle, main keras saat dibutuhkan dia pun bisa. Ketika dia menyerang pun bagus. Tempo hari golnya Brozovic kan asisnya Vidal. Jadi gimana nih? Kalau aku sih lebih pingin ngelihat Vidal yang main, apalagi Vidal gajinya gede juga, Pak. Lebih baik dimanfaatkan. Ya memang si Kebab juga gajinya gede, tapi ya derby gitu loh. Nah kemudian yang depan, Dzeko kayaknya hampir pasti main. Kita perlu pemantul seperti biasa. Kemudian pendampingnya Dzeko nih gimana? Lautaro Martinez atau Korea? Korea ngamuk juga tempo hari lawan Udinese. Kemarin sempat dimainkan jadi pemain pengganti. Not bad, tapi jelas nggak bagus sebagus sebelumnya. Jadi kalau Lautaro Martinez terus terang saja, aku lihat mainnya bagus. Berkali-kali aku bilang mainnya bagus, dia asis. Cuma memang ngegol aja yang belum. Nggak tahu masalahnya di mana. Jadi untuk depan itu entah Alexis Sanchez karena dia juga mainnya bagus. Jadi ini Inzaghi yang pusing. Striker kita on fire semua. Untuk skema permainan, kayaknya masing-masing akan mencoba menguasai ball possession. Kita tahu Inter Milan sejak ditangani Inzaghi memang berubah drastis dibandingkan Conte dulu. Kalau kalian sudah nonton zamannya Conte kan kita memang mengandalkan serangan balik. Tapi kalau Inzaghi dia memang mengandalkan kita yang harus menguasai bola. AC Milan juga sama. Apalagi sekarang main di kandangnya AC Milan. Kalau misalnya Inzaghi mau switch, dia ingin bermain lebih bertahan, ini kayaknya kurang bagus juga karena kita tahu Inter musim ini kurang bagus counter attack-nya karena kita sudah terbiasa build up play. Jadi menyusun serangan itu dari nol, bukan mengandalkan kesalahan lawan. Jadi kuncinya adalah kayaknya siapa yang bisa menguasai possession, dia yang bisa memenangkan pertandingan. Ini ada komentar dari Stefano Pioli. Inter adalah tim yang kuat. Marcelo Brozovic adalah pemain yang harus kami hentikan. Karena memang benar, ini sudah pernah kejadian. Kalau Brozovic dimatikan, Inter keok, Pak. Karena dia regista Inter. Jadi solusinya kalau misalnya nanti Brozovic berhasil dimatikan oleh AC Milan, ya sudah. Tarik Brozovic keluar, masukkan bisa Sensi sekalian. Vidal ditaruh di posisi defensive midfielder. Atau Barella yang ditarik ke defensive midfielder, Sensi main di kanan. Atau masukkan Vecino yang center midfieldernya tetap itu aja sih gini. Kalau sampai misalnya Brozovic sudah dipegang itu. Ya kalau prediksi skor akhir, aku sih kayaknya 2-1 Inter menang. Kalau menurut kalian gimana nih? Oke, jangan lupa nanti kita begadang sehat nonton Inter Milan. Semoga menang. Oke guys, ciao. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa kayak dosen. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao, ciao.